bahwa sesungguhnya hamba Allah yang akan merasakan nikmat hidup baik itu di dunia maupun nikmat di akhirat adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Al-jannatu liman ittaqa, bahwa surga, kebahagiaan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang ada di masjid ini beserta keluarganya menjadi hamba-Mu yang senantiasa bertakwa padamu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tahu bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa umur kita tidak panjang, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan maha mengetahui bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan. Namun sebagai makhluk hidup dan sebagai hamba Allah, tentu tetap memohon kepada Allah dalam keterbatasannya itu untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Bahkan berharap sekali dengan menyadari akan kelemahannya itu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hidup masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam mukadimah khutbah tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan hendaklah kamu semuanya hamba-hambaku bersegera untuk meraih ampunan pada Allah dengan menyadari tentang ciptaanmu atau ciptaan yang sudah aku ciptakan padamu. Wa jannatin, dan segeralah kamu berharap berburu untuk surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, arduha ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya surga itu bagaikan bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan diri di kala lapang dan di kala darurat. Hadirin, satu di antara ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, salah satu ciri orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, salah satu ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu, yaitu mau menginfakkan diri baik di kala lapang maupun di kala sempit, baik di kala ada maupun di kala tidak ada, dalam artian yang kita miliki. Hadirin, kita semua tahu bahwasanya satu, seperti tadi yang disampaikan oleh pengurus masjid, adalah sesuatu yang akan membawa kebahagiaan kita baik itu di dunia maupun di akhirat, adalah infak. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman Allah tadi, kalau kamu ingin mendapatkan ampunan, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin masuk surga, adalah hendaknya satu di antaranya kamu pandai berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita kadang berpikir bagaimana untuk meraih maghfirah, bagaimana untuk meraih jannah, bagaimana mendapat kebahagiaan, bagaimana kita mau berinfak sementara saya tidak punya apa-apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan kamu dituntut untuk berinfak, baik kamu punya maupun kamu tidak punya dalam arti luas. Maka dalam Islam dikategorikan ada istilah zakat, ada istilah infak, dan terakhir dibungkus dengan yang namanya sedekah.
karena sesungguhnya sedekah itu sangat luas, mencakup infak yang kita miliki, mencakup zakat sesuai dengan aturan, dan segala sesuatu amaliyah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai sedekah. Hadirin, kita tidak perlu untuk merasa risih, kita tidak perlu untuk merasa takut. Kalau kita tidak punya harta, bisa berinfak dengan cara lain. Mungkin kita bisa berinfak dengan pikiran-pikiran kita. Mungkin kita bisa berinfak dengan suara-suara kita. Mungkin kita berinfak bisa dengan ide-ide kita, karena sesungguhnya pemikiran, tenaga, dan sebagainya jika diuangkan juga bisa untuk berinfak dengan berupa yang namanya nominal atau rupiah atau uang itu sendiri. Maka hadirin, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bagi orang yang mau berinfak, yaitu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbat anbatat sab'a sanabil ila akhir ayat. Insyaallah ayat ini hafal semuanya, bahwa Allah menguatkan orang-orang yang berinfak dengan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menaburkan atau sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir tangkai, yang mana setiap tangkai akan menumbuhkan 100 biji itu sendiri. Artinya apa, hadirin sekalian? Ketika kita mau berinfak di jalan Allah, yang pertama tidak perlu untuk diragukan akan habis apa yang kita miliki. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menginfakkan sebagian, sekali lagi sebagian yang kita infakkan, tidak semuanya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sedemikian rupa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi juga menyatakan, ya ibnu Adam anfik anfuku ilaik, berinfaklah kamu di jalan Allah, niscaya aku pun akan menginfakkan lebih untuk kamu sekalian. Hadirin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kita tidak perlu takut. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu ragu apa yang sudah kita berikan. Misalnya kita tadi memberikan sedikit rizki dari Allah melalui kotak amal yang keliling di masjid ini, sesungguhnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu takut, Allah pasti akan mengganti. Ketika sudah memberikan infak seperti itu, Allah tadi menggambarkan akan dilipat gandakan sedemikian rupa, akan diganti. Kemudian kapan Allah akan mengganti apa yang saya infakkan melalui kotak amal tadi misalnya? Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengganti yang lebih besar? Mungkin kita menunggu, mungkin dalam gerintes hati kita menyatakan, saya sudah berinfak di jalan Allah, tapi kenapa Allah tidak memberikan atau mengganti yang sesuai dengan janjikan? Hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara sendiri ketika akan mengganti yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Mungkin Allah punya yang namanya Rahman dan Rahim, kapan harus mengembalikan. Mungkin hari ini kita memberikan infak, keluar dari sini Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih besar. Mungkin hari ini kita sudah mengeluarkan, tapi besok baru diberikan oleh Allah sebagai penggantinya. Besoknya tidak diberikan, mungkin bulan depan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan depan belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tahun depan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun depan juga belum secara real apa yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berinfak, tapi kenapa engkau belum berikan ganti sesuai dengan janjimu? Hadirin, tanpa disadari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perhitungan tersendiri. Apa itu? Kita duduk di tempat ini, kita berada hidup seperti sekarang ini, tidak terlepas dari sedekah infak yang sudah diberikan oleh orang tua kita.
dengan doa orang tua kita, sehingga kita bisa menjadi orang penting di Republik ini, sehingga kita menjadi pegawai negeri sipil yang berhasil, sehingga kita menjadi pengusaha yang berhasil. Itu tidak terlepas dari sedekah dan infak orang tua kita yang dulu belum diberikan Allah kepadanya, hari ini sudah diberikan. Karena itu jangan terlalu bangga diri. Apa yang terjadi dan kita dapatkan hari ini tidak terlepas dari pemberian orang tua kita dulu, tidak terlepas dari sedekah orang tua kita dulu. Jangan kita merasa bangga aku punya pangkat tinggi, jangan merasa bangga kita punya kedudukan tinggi. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya yang menerima adalah kita. Karena itulah kita berbalik untuk berbakti kepada orang tua, berinfak kepada orang tua. Karena saat ini sudah diberikan oleh Allah apa yang dijanjikan Allah. Ternyata tidak melalui bapakku, mungkin juga melalui anak cucuku kakek. Keberhasilan kita tidak terlepas dari infak orang-orang tua kita. Maka ketika kita ingin anak-anak kita atau hidup kita sendiri dan kepada orang tua kita sebagai bakti kita kepada orang tua, mari kita lanjutkan kebiasaan infak pada orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha tahu kapan Allah akan memberikan dan dalam bentuk apa memberikannya. Jangan berpikir, mindset kita rubah. Mungkin ketika kita mendengar Allah akan mengganti, pikiran kita akan berpikir uang dan uang. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan uang banyak, boleh. Kita ingin menjadi orang kaya, boleh. Tapi mari kita mindset kita jangan terpaku hanya kepada uang, belum tentu membawa kebahagiaan. Terbukti sudah banyak orang yang ketika berpikir hanya uang dan uang dalam hidupnya justru menemukan sandungan-sandungan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada orang-orang tersebut. Berikanlah contoh barangkali yang sekarang ini sudah muncul. Bagaimana orang yang sudah berpikir hanya mindsetnya terbentuk dengan uang. Bukankah sebagai contoh kecil saja, seorang yang sudah diuji oleh Allah berpangkat jenderal, oknum polisi misalnya, yang kemudian diuji oleh Allah, hartanya begitu banyak, mungkin yang diminta itu membunuh anak buahnya dengan melalui anak buahnya, dan sekarang sudah dihukum mati keluarganya atau dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Kemudian ditetapkan oleh pengadilan tinggi juga tetap hukuman mati. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib istrinya? Itulah sesungguhnya yang namanya uang tidak menjamin kebahagiaan. Kemudian muncul lagi oknum. Sekali lagi, ini hanya oknum. Muncul sebagai Kapolda di Sumatera Barat yang akhir-akhir ini, dan sering polisi itu menemukan bahwa perusak generasi muda adalah yang namanya narkoba. Tapi oknum sudah mencoreng. Ternyata orang jenderal seperti itu memproduksi atau paling tidak mengedarkan atau paling tidak menjual yang namanya narkoba, yang katanya dikatakan oleh kita semua yang sudah bersepakat bahwa itu rusak. Apakah mereka uangnya sedikit? Tidak. Ternyata uangnya banyak. Apakah mereka tidak punya usaha yang banyak? Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal seperti itu belum tentu membawa kebahagiaan. Contoh lagi misalnya, seorang oknum di Direktorat Jenderal Keuangan yang anaknya menganiaya seorang anak muda, menginjak-injak, dan sekarang dalam proses pengadilan. Kemudian Allah menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah sangat gampang. Ternyata apa yang dia lakukan terbongkar semua di hadapan masyarakat Indonesia khususnya, dan mungkin dunia juga akan tahu. Terakhir barangkali dari itu masih banyak lagi. Apakah itu dari bentuk eksekutif atau itu legislatif, sekarang sedang mengalami, walaupun mungkin di dalamnya ada deal-deal politik yang dimainkan oleh situasi dan keperluan yang akan datang. Tapi sesungguhnya kembali kepada kita, dan kita mengaca mindset kita rubah.
yang namanya kebahagiaan bukan hanya diukur oleh uang. Karena itu memohon kepada Allah adalah mohon diberi banyak dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita yang pangkatnya kopral, mungkin kita yang pangkatnya rendah akan merasakan kebahagiaan karena kita mendapatkan dari Allah sesuatu yang berkah, karena kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir yang begitu, apalagi memamerkan segala yang kita miliki di hadapan masyarakat, dan itu doa dari masyarakat yang mungkin merasa dengki, atau bukan dikatakan dengki, tapi yang merasa kecewa dengan orang yang suka memamerkan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu pula lah, karena Allah sudah menyatakan sedemikian, maka mari kita tidak berbosan diri untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan infak yang kemudian dibungkus dengan sedekah, sehingga Allah melalui Rasulnya menyatakan sesungguhnya kita semuanya akan mati, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, sesungguhnya kita tidak perlu untuk terlalu membanggakan diri, sesungguhnya tidak perlu kita untuk pamer apa yang kita miliki, karena sesungguhnya umur kita adalah pendek dan akan kembali kepada Allah. Karena itu Rasulullah menyatakan idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau kalian nanti sebagai anak Adam sudah meninggal, semuanya akan terputus kecuali 3. Di antara 3 itu adalah shadaqatun jariyatin, sedekah jariyah yang sudah kita berikan. Sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir. Kalau kita tadi memberikan sedekah atau infak sebesar Rp5.000 atau berapapun besarnya, itu akan mengalir dan itu akan dipakai oleh pengurus masjid misalnya untuk membangun sarana prasarana yang ada di tempat ini. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tadi memasukkan uang di kotak itu akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang beribadah di tempat ini. Bayangkan berapa puluh orang yang berada di masjid ini. Kita berinfak tadi akan mendapatkan infak. Si A memasukkan 50.000, kita beribadah akan mendapat pahala seperti ibadah-ibadah orang yang sekarang sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita tidak berbosan diri untuk berinfak, bersedekah untuk mendapatkan jariyah. Selama masjid kita ada, selama orang beribadah ada di sini, maka orang yang berinfak tadi yang merupakan sedekah jariyah akan selalu mendapatkan pahalanya seperti pahala orang yang beribadah di dalam masjid ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas kami menyampaikan beberapa keuntungan orang yang kita berinfak. Rasulullah menyatakan yang pertama, tentu kami sudah sampaikan tadi, adalah orang yang berinfak dan bersedekah senantiasa akan ditambahkan berkah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa infak sedekah yang kita berikan adalah akan meringankan ketika kita sakaratul maut. Karena sesungguhnya kita semua akan menghadapi sakaratul maut. Kalau kita sebagai manusia yang pandai berinfak dan bersedekah, infak kita itu akan meringankan kita sakaratul maut datang kepada kita. Kita akan mati semuanya. Yang ketiga, Rasulullah menyatakan bahwa sedekah atau infak yang diberikan akan menjadi tameng atau pembela ketika menghadapi siksa kubur, karena kita yakin setelah meninggal nanti akan melalui proses yaitu namanya kubur. Kemudian yang keempat, bahwa infak sedekah yang kita berikan itu akan menanti di pintu surga dengan doa-doa kita. Kemudian yang namanya sedekah kata Rasulullah akan menutup pintu keburukan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menginfakkan diri di kala lapang dan di kala sepi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.